Guys, kita sekarang mau ke Sengko. Ketua rombongan ada ini. Om Haji, Om Peter, Dev, Kakale, dan Kapten Driver Thomas Rumus yang selalu. Begitu, dari Agats kita menuju Sengko. Kira-kira berapa jam ya? 3 jam. Menggunakan armada 85 PK. Makanya datang ke Asmat supaya bisa rasakan naik speed, jangan hanya mobil. Oke. Maybe you came from heaven, maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you tell me we should make it slower. Guys, kita kandas guys. You came from heaven, maybe using me a second. Naik rap. I feel the love and I wonder how. Kalau tidak begini, You kiss me in the party, you make me feel like crazy. traktor karena terpengaruh ketinting. I see the sun Kita shining on your shoulder. sedikit dan Should make berusaha it slower. driver mencoba dengan mengangkat sedikit posisi mesinnya sudah, dan kami duduk di bagian depan supaya bagian ekor sana deh mendapat air. Dulu gimana? Anjungan. Oh ya, anjungan ya. Baik. Coba kami duduk juga was-was, takut kesambar ini hiu betina tapi. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you Ya, tell bisa. me we should make it Dan Bapak driver lagi memindahkan posisi kuda-kuda mesin kembali ke yang semula. Puji Tuhan kami sudah terlepas dari jebakan rep. Oke, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita sampai di Sengko. Maybe you came from heaven, maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you tell me we should make it slower. Jadi
dari speed kita pindah di mobil. Kita naik mobil. Di Agas tidak ada mobil. Yang ada speed dan motor cas. Ini ada mobil, motor bensin. Pasar ya, Om. Oke, pelabuhan sekaligus pasar sini. Ya, kita menuju ke pasar. Maybe you came from heaven. Maybe you sing me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. Nampak para orang muda sedang bermain voli. Maybe you came from heaven. Maybe you sing me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like. Gimana Pak? Aman? Walaupun tampak muka agak sedikit lemes-lemes bersemangat begitu. Iya. Inilah kompleks paroki Pasteran. Depannya ada pendopo sangat panjang. Dan di sanalah gereja. Demikian dari saya. Kegiatan selanjutnya akan kami liput. Dan ini barang bawaan kami. Gimana Bapak? Panas, capek. Kesannya panas dan capek, saudara-saudara. Aduh, terima kasih banyak sudah bantu kita angkut barang sampai di tempat tujuan. Feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you tell me we should make it slower. Dan kalau ibu Pemirsa kita dimanapun mati, saja Anda berada, tidak ada selamat lagi pagi. ibu yang bisa memberikan Bersama saya makanan Dev utama Rawarin bagi kita. dan tim Inilah sosialisasi dari Keuskupan Agas, lingkungan kita hasil Muspas yang cukup tahun lalu membahagiakan untuk kita semua Nah, dan menjadi kebanggaan untuk kita pada semua. materi pengantar yang Tetapi Bapak, disampaikan Mama, oleh dan anak-anak muda, Bapak Uskup melalui Bapak Uskup video sedih yang telah kalau masuk dibuat di oleh kampung tim kerja yang tidak sesuai dengan dari Komisi Sosial. lingkungan kita yang subur tadi. Kalau saat menjumpai Mama yang kelihatannya pucat, Ikuti kami terus dalam yang kelihatan kurus lagi, tidak banyak air susu, sehingga saya melihat anak-anak bayi, anak-anak balita itu juga kurus, cocok dengan lingkungan kita sebagai saudara-saudara yang sakit-sakitan, makanan rupanya tidak cukup, diberi ikan, kita juga bisa tanam sayur di hutan. Ini makanan-makanan yang mendukung kehidupan kita dengan lebih baik, menghasilkan keputusan-keputusan bahwa kita mesti bergerak bersama-sama di dalam 5 perahu. Perahu kesehatan, ada perahu sosial ekonomi, ini seperti ini, perahu ini. Jadi perahu-perahu ini perjalanan dari hari ke hari, bekerja bersama-sama, membangun satu kehidupan yang lebih baik. Seperti sebuah perjalanan, agar supaya kita mempunyai tekad bersama-sama. Sedikit demi sedikit, dari tahun ke tahun diharapkan pada suatu saat bergerak, sehat, kebutuhan untuk rekreasi, ada sumber mata air, 2 sumber. Baik pemirsa, setelah materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Uskup,
video memperbaiki hidup dalam baru rumah saja tangga, dilewati. berkeluarga, Selanjutnya akan masuk pada materi-materi bahkan sosialisasi hasil musbas supaya keutuhan yang kebersamaan kelima. kita Dari materi seperti pertama sekarang tentang mulai didapat. pentingnya Karena keluarga, saat sekarang ini sepertinya sampai masing-masing nanti mulai berlomba-lomba. materi yang keenam. Itu sebenarnya Ikuti kami terus dalam kita sedang liputan kami. diseret. Selanjutnya materi membangun relasi dalam keluarga yang dibawa oleh Bapak Aji orang tertawa, tapi kami juga rasa Ahmad di kita Paroki juga Senggo. Ya, Bapak orangnya rajin, Bapak mabuk, memang sering kali itu Bapak bekerja di keuskupan juga. saya orang tukang mabuk, Inilah bentuk keseruan jadi saya tukang dan minum. ya santai-santai serius dari umat Karena mabuk banyak kan Bapak di Paroki Senggo dikritikkan. ini. Lalu mungkin Bapak sadar Di depan pastoran sudah punya anak 4 perempuan, laki-laki 1 yang mama melahirkan di kapal, Bukori. Sejak itu Bapak melihat dari yang laki-laki 1 sudah kami ada, terus akhirnya Bapak dah hentikan alkohol sampai sekarang. Mama sayang Bapak. Tidak usah perlu takut yang berlebihan, tetapi kita tetap waspada. Tadi kita sudah melihat di video bahwa selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin yang paling praktis yang sering kita lakukan yaitu pakai masker. Karena kalau cuci tangan, menjaga jarak, mungkin saya sedikit ragu karena selama ini kita sering melihat kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi mungkin yang paling efektif, yang paling sering Bapak Ibu lakukan ya paling minimal lah kita tetap pakai masker. Karena bagaimanapun prinsipnya kita orang kesehatan, siapapun dia kita tetap waspada dan anggaplah dia ada corona. Jadi kita tetap menjaga pakai masker kapan dan dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu yang dari Bu Siri, dari Samruki, dari kita, saya rasa teman-teman di Puskesmas Bunggi sudah memberikan penyuluhan tentang corona. Kalau di Puskesmas Senggo di kampung-kampung kita sudah memberikan penyuluhan yang meskipun sesuai batas dan kemampuan kita dari tim medis. Ya. Kadang karena kita lihat terlalu beban dalam keluarga, terpaksa kita pakai anak yang ke sekolah. Ya. Kita pakai untuk jaga anak kecil, karena juga kita lihat karena tidak ada teman untuk mencari makan atau cari apa saja untuk kebutuhan keluarga. Kadang juga kami bisa pakai anak-anak sekolah dan dari dalam rumah sehingga itu. Jadi tadi dari video tadi, ya itu menunjukkan juga bahwa kami juga yang pernah lakukan hal itu. Ya itu mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk tadi video yang kita lihat tadi, itu memang bukan kita punya wawasan untuk kita lihat. Kadang orang tua dia ajarkan kita tuh baik, tapi kadang kita bisa yang salah karena kebodohan kita. Jadi mungkin yang ini mungkin kita bisa sampaikan ke kita punya anak-anak yang generasi penerus, yang kita semua yang ada di video, supaya mungkin ke depan kita punya anak-anak itu kita bisa baik. Lalu ketika dibagi ke dia punya anak-anak, anak-anak itu pakai buat apa? Yang perempuan dia buat apa? Disimpan di mana? Celengan. Oke, semacam celengan yang toples gitu. Kalau taruh di dalam rumah. Yang laki-laki dia uang dia pakai buat apa? Oh, senang-senang. Iya. Oh, dia pakai senang-senang pergi makan-makan, masuk ke biliar.
mungkin beli pulsa HP lagi kasih habis, ya toh, ada 2 anak ini. Lalu dalam situasi tertentu begini, ibu itu, orang punya mama dia sakit, demam, ya toh. Apa yang bapaknya lakukan? Dia pasrah karena tidak punya uang. Mau berobat bagaimana? Uang sudah tidak ada. Lalu yang melihat situasi itu adalah anak perempuan. Bagaimana anak perempuan itu dia kemudian? Bagaimana? Dia sayang kepada mama, jadi apa yang dia buat? Dia berkorban dengan cara dia ambil uang simpanannya tadi itu, lalu dia berikan kepada bapak untuk uang berobat. Tapi di terakhir dia macam bertobat begitu, minta ampun kepada Tuhan, ada pertobatan. Jadi dia bilang sama dia punya bapak apa? Dia mau apa? Ya, dia mau kerja juga, ya kan? Kerja cari makan supaya bisa bantu orang tuanya. Itu kira-kira video yang kita tangkap. Itu videonya. Nah, sekarang saya mau ajak kita berpikir lebih kritis untuk kita sendiri di sini. Kemudian, berarti totalnya berapa? 1 juta ya? Itu kita uang masing-masing 1 lembar itu 200.000. Jadi totalnya 1 juta. Kemudian kita akan ke kios dan membeli barang. Ini kios ini. Barang itu pilihannya ini. Yang pertama adalah rokok. Yang kedua sirip pinang. Yang ketiga beras 1 karung. Yang keempat susu untuk anak. Yang kelima gula kopi di tas sana. Sekali lagi ya. Rokok surya, rokok sirip pinang. Ini lihat baik-baik nih, nanti jangan sampai salah taruh ya. Mama di belakang bisa lihat. Rokok, sirip pinang, terus apa yang tadi? Beras 1 karung, susu untuk anak, gula kopi. Sudah ya? Silakan. Masing-masing datang ke kios dan taruh lembarnya. Mau taruh di mana saja. Maju. Kopi yang mau belanja sini. Silakan taruh langsung kembali ke tempat duduk. Habiskan uang yang ada di tangan. Yang benar. Yang benar ya, pikir baik-baik baru taruh. Biasa beli itu berapa? 1 lembar kan 2 lembar? Rokok 2 ya? Rokok langsung 200.000 Beras 1. Oke, mantap. Ketuduhan pasti habis di rokok dengan gula tuh. Dia tidak merokok ya. Hanya teman banyak Ini yang ketah ini. Susu saja. Oh, susu saja. Beras tidak usah. Ada sagu kan? Hanya rokok saja. Rokok saja. Taruh sudah 4 itu rokok. Coba. Sekarang itu saya bilang ke mereka itu bukan kopi moka tapi muka kopi. Ya, bukan kopi moka tapi muka kopi. Karena 3 hari bisa 10 karton itu. Nah, kita lihat ini tadi ya. Bagus. Lihat bahwa sebenarnya semua ya habis di rokok, habis di gula kopi. Beras oke lah mas lumayan ya. Sirip pinang, nah ini sirip pinang ini. Sudah harus makan sirip pinang itu sebenarnya. Iya tuh apa? Mungkin Pak Itua kurang cium ke apa jadi macam-macam ini minta makan pinang. Iya tuh. Jadi sebenarnya perut kenyang. Yang penting perut kenyang yang punya gizi itu yang lebih penting. Apalagi ibu-ibu hamil itu jangan makan pinang, makan nasi. Ya makan nasi, makan ikan supaya anak pintar. Kalau makan pinang itu aduh kasihan anak nanti keluar nanti merah itu bagaimana coba? Ya, tidak juga.
from heaven. Maybe you sing me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you tell me we should make it slower. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna say I can't wait for any longer. Don't wish, I wish, 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 don't wish, maybe you came from heaven. Maybe you sing me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna say I can't wait for any longer. Don't wish, I wish, 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 don't wish, I wish. Maybe you came from heaven. Maybe you sing me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you tell me we should make it slower. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna say I can't wait for any longer. Don't wish, I wish, 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 don't wish. Maybe you came from heaven. Maybe you sing me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna say I can't wait for any longer. Don't wish, I wish, 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 don't wish, I wish. Ya, akhirnya kita sampai di stasi FM dan tampak di belakang mereka lagi bermain di lintas. Oke, serunya seperti apa? Ikuti kami. Ada perlombaan renang. Hadiahnya apa ya, Pastor? Inilah suasana kampung FM, stasi FM. Ada di sini ada papan tertulis persiapan pemekaran kampung baru, Kampung Fest, Distrik Citapita, Kabupaten Malang. Tampak perahu bagi tidak mencari. Nah, ini kita jalan masuk menuju kampung lama atau kampung induk FM.
kelas berapa? Engkau kelas berapa? Kelas 4. Engkau? Oh, kelas 3. Kau nama siapa? Engkau? Ricardo. Wah, ini Ricardo dan Tobias, anak EPM. Luar biasa. Pak Guru ada? Kemana? Ke Senggo. Bapak kepala sekolah juga. Terus guru-guru semua masih di Senggo. Sekolah belum jalan kah? Generasi penerus bangsa dan tanah Papua di Kabupaten Mapi, Kampung EPM, Distrik Citak Mitak. Kami bersama rombongan umat dari lewat putusan Diabstasi di Paroki Senggo, kita Busiri Samruk bersama dengan tim sosialisasi atau apa namanya, penguatan atau hasil muspas mengunjungi umat di EPM seperti bisa melihat keadaan umat dan satu keluarga berkaitan dengan program-program paroki bersumber pada hasil-hasil muspas. Mungkin nanti lebih tepatnya wawancara dengan Bapak Enrikus yang sudah memulai sesuatu di tempat. Tadi seluruh umat Indonesia, saya bergerak dengan kebun, dengan hasil yang sekarang ada di sini. Saya minta dengan hormat, kita akan berjalan seperti ini. Jadi jangan terlepas dari kegiatan ini. Sekarang langsung teruskan, pegang langsung. Awalnya ceritanya bagaimana sampai Bapak mau tanam ini pohon gaharu? Awalnya saya butuhkan untuk keluarga, kehidupan keluarga sehari-harinya. Sekarang ini kita berusaha itu dari gaharu saja. Ini yang kami berusaha. Dan tolong diperhatikan kita punya hasil. Itu yang saya mintakan. Terima kasih. Lalu Bapak untuk ini perkembangan selanjutnya untuk pohon gaharu dari mulai menanam, proses menanam sampai sekarang sudah lumayan agak mau besar ini. Ini usia berapa tahun ini ya Pak? Saya belum punya tahun, tapi sekarang saya menjaga tanaman gaharu. Oke, baik. Lalu ada petugas dari mungkin pemerintah Kabupaten Mapi yang datang untuk berikan pelatihan sedikit ini tentang penanaman pohon gaharu ini, atau dari mana yang datang? Tidak ada, jalan sendiri. Oh, jalan sendiri? Jalan sendiri. Baik, baik. Mungkin tim dari mana begitu, Keskupan kah apa yang datang untuk jelaskan cerita-cerita tentang bagaimana gaharu dikelola, ditanam begitu? Dari Paroki Senggo yang dikasih jelaskan bahwa harus usahakan tanaman gaharu itu berjalan terus. Makanya kami masih bertahankan ini gaharu. Bikin perkebunan masih tetap terus. Oh, baik. Dan ini tidak Bapak sendiri, Bapak ajak umat juga yang lain di stasi EPM?
sudah ada banyak yang diajak, tapi ada yang cecil, ada yang bisa berkebun. Oh, baik. Ya, baik. Pemirsa, ini Bapak Hendrikus Hangguo yang punya lahan tanaman gaharu sekitar berapa hektar ini Bapak? Sekitar 200 meter. 200 meter persegi? Iya. Wow, lumayan luas. Dan ini salah satu investasi Bapak untuk kemudian hari dapat menjadi pendapatan dan peningkatan ekonomi dalam keluarga. Terima kasih Bapak Herman. Bapak Herman. Aduh, maaf, Bapak Hendrikus. Terima kasih Pak. Baik. Baik rekan-rekan, ini sepertinya kebun yang digawangi mungkin dengan PSE. Ini sebenarnya baru mau ditanam. Hanya saya mau bilang begini. Ini Bapak Hendrikus ini, ketua DN sini sepadeng. Karena saya sudah ajak berulang-ulang. Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ini adik kakak saja. Dengan kebun seperti ini satu tenaga tidak bisa. Kalau kamu bangun kerjasama untuk memulai. Ada bibit kita bisa bantu dengan alat. Tidak bisa satu orang. Kalau kamu tidak mau kerjasama itu, jangan tunggu uang dari pemerintah buat bekerja. Hendrikus kerja bukan karena uang pemerintah. Saya hanya mau bilang itu saja. Kerjasama itu penting. Ini mau mulai, tanaman sebenarnya belum. Tapi bahwa ada minat, ada kemauan usaha untuk kita perlu dukung. Dari sisi itu saya mau bilang, saya jangan menunggu uang pemerintah baru kita kerja. Oke, apa-apa, lagi mau tembak, mantap, lanjut. Berapa keluarga sih? Enggak tadi Tidak sampai 20. 20 kakak kan? Ini kalau tambah dengan calon pasangan baru sekitar 5 pasang sudah dibereskan. Sekitar 20. Ada 5 pasang yang mungkin sesudah masih ada bereskan. Apresiasi buat Bapak Hendrikus ya, sudah berusaha untuk lahan pertama dengan gaharu dari 2007 ya, mulai ya 2007 pulang musbah 2007 ya, 2007 sekarang sudah lumayan, sudah ada banyak, itu ada 300-an ya sekitar 300-an lebih. Sekarang dia mulai lagi buka lagi untuk persiapan tanaman jangka pendek. Memang salah satu usaha yang dirintis secara pribadi tanpa menunggu uang dari pemerintah. Gereja tinggal membantu untuk sekolah kecilnya siapa gitu. Tapi harap ini menjadi contoh dan umat-umat yang lain untuk segera bergerak seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi kunjungan kali ini datang ke lahan yang dibuka oleh umat di stasi FM, sekaligus melalui PSE kepada pastor paroki menyerahkan bibit yang akan ditanam untuk tanaman jangka pendek. Tujuannya semua ini untuk pemenuhan kebutuhan maupun peningkatan ekonomi keluarga. Ini Bapak Kepala Kampung, pengusaha Kampung FM. Bapak siapa? Yusak Wairu. Yusak Wairu. Baik. Jadi ini untuk PLN ya Bapak? Listrik kampung. Ini sampai di sana ya yang ada. Lagi dalam proses pembangunan ya. Oh, yang ini balai kampung. Di sini sementara Oh, nanti apa menara Telkomsel di situ. Wah, luar biasa. Baik. Ah, kalau yang ini nona ya. Luar biasa.
Ini permainan apa namanya? Jejak petualang. Jejak petualang, kah kolam? Atau perahu? Ini kolam-kolam yang ada di kampung sini yo. Mata air besar yang mana ini? Itu anakan kali, rawa. Ini keseruan anak di kampung. Barang biasa, kalau anak kota jadi luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami masyarakat FM. Dengan adanya kunjungan Bapak ini kami merasa berterima kasih karena kami di sini kami punya usaha sederhana yang untuk mendatangkan memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Seperti pertama tadi kita sudah lihat bersama bahwa penanaman gaharu itu untuk masa depan kita. Sedangkan sebagai satu pohon atau satu benda seperti daun yang kami ada pegang. Kalau kita lihat dengan mata secara umum, ini orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau yang kita sebagai orang kampung, orang FM bahwa ini obat tradisional kita. Obat tradisional kita. Obat ini bisa dapat menguatkan kami punya tubuh. Di mana umpama kami sebagai ibu-ibu, kami pergi pangkur sagu pulang, badan ini rasa lelah apa, sudah tidak ada obat, kita bisa pakai ini sebagai lalapan. Kita makan dengan sagu kah, dengan nasi, sehingga dapat menimbulkan badan kami itu menjadi kuat, sehingga besok paginya kami dapat melanjutkan pekerjaan yang kami fasilitaskan bisa jalan dengan baik. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Baik rekan-rekan dimanapun saja Anda berada, demikian liputan kami selama perjalanan kami ke Paroki Senggo, dan diakhiri dengan kegiatan kunjungan di stasi FM. Tampak di belakang umat berkumpul untuk mengantar tim kembali ke Senggo. Lalu dari Senggo kita akan bergerak kembali ke Agats. Bersama saya Dev Rahawarin dan Bang Aji di belakang, ada Bang Peter juga di belakang, dan driver Om Thomas Rumlus melaporkan untuk Anda di seluruh dunia.